Hai sahabat Afram, banyak yang bilang obligasi itu investasi untuk orang tua, untuk kakek nenek, bukan untuk Gen Z. Obligasi itu lambat, membosankan, dan returnnya kecil, mini. Saham kripto lebih seksi karena returnnya lebih tinggi. Ini adalah persepsi yang keliru menurut kami. Saham dan kripto itu memang ibarat mobil F1, bisa jalan super cepat. Adrenalin tinggi, tapi resiko juga tinggi. Sekali tabrak bisa masuk ICU kalau belum lihai. Sedangkan obligasi itu kalau kita ibaratkan mirip bus pariwisata. Nyaman, aman, bisa sambil dengar soundtrack di bus ya. Kalau pakai mobil bus pariwisata. Mungkin bus ini tidak bisa membawa kamu kaya semalam. Tapi bus ini bisa membawa kamu sampai ke tujuan finansial kamu dengan nyaman dan aman. Dan itulah obligasi. Jadi investasi obligasi itu untuk siapa? Menurut kita obligasi ini cocok untuk 3 tipe investor. Pertama adalah investor cerdas di segala usia. Bahkan investor muda yang agresif pun masih butuh obligasi sebagai penyeimbang portofolio mereka. Saat saham lagi mahal-mahalnya misalkan, kamu bisa take profit, jual sedikit, dan pindahkan ke obligasi. Nanti saat pasar lagi turun, koreksi, kamu bisa cairkan obligasi untuk menyerok kembali saham-saham yang lagi turun. Inilah yang namanya rebalancing. Ini yang dilakukan oleh investor-investor profesional di market ya. Misalkan seperti Warren Buffett saat ini dengan Berkshire Hathaway-nya memiliki portofolio obligasi itu hampir 30% dari portofolio mereka. Yang kedua, investor obligasi ini cocok juga untuk investor yang sudah dekat dengan tujuan finansial mereka. Misalkan kalau Anda mau pensiun 3 atau 5 tahun lagi, ataupun Anda yang mau menyiapkan dana pendidikan untuk kuliah anak tahun depan misalkan, kamu nggak bisa mengambil resiko besar dengan dana ini. Saham kripto itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah obligasi. Danamu tetap aman sampai waktunya digunakan. Itu bisa dilakukan dengan investasi di obligasi. Yang ketiga, obligasi ini memang cocok dan sangat diminati oleh orang miliarder, oleh orang kaya. Karena kenapa? Karena bagi orang super kaya, tujuan investasi itu bukanlah menjadi kaya, mereka sudah kaya. Tapi tujuannya adalah untuk memastikan mereka tidak jatuh miskin. Dan obligasi itu adalah instrumen yang sempurna untuk mencapai itu, untuk tidak jatuh miskin. Kenapa? Alasannya simple. Obligasi itu memberikan kupon ataupun bunga di atas inflasi. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Ya kan, uangnya tidak akan habis tergerus oleh inflasi. Bahkan bunga yang dibayarkan oleh obligasi ini yang secara berkala ini bisa digunakan oleh orang kaya ini untuk membiayai gaya hidup mereka ataupun membiayai operasional bisnis mereka. Dengan obligasi, orang-orang kaya ini nggak perlu lagi menjual saham ataupun aset produktif mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan bulanan mereka. Jadi kesimpulannya, perdebatan saham versus obligasi, saham versus kripto itu salah kaprah. Pertanyaan yang benar yang harus kita tanyakan adalah bagaimana ketiga instrumen ini, saham, obligasi, kripto bisa bekerja sama dalam portofolio kamu. Jadi, lain kali kalau kamu melihat portofolio kamu sedang merah, mungkin itu pertanda bahwa kamu butuh obligasi untuk penyimbang investasi kamu. So, berapa porsi obligasi di portofolio kamu? Share di kolom komentar ya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!